Peristiwa ini sudah 14 tahun yang lalu terjadi, persisnya tanggal 22 Juni 2006. Namun setiap kali saat itu terkenang, ada pengalaman iman yang sangat dalam yang diambil sebagai hikmah dari peristiwa itu. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengar kisah dan pengalaman iman dari seorang yang ikut dalam peristiwa tenggelamnya kapal Surya Makmur Indah di perairan Sibolga, Gunung Sitoli, yang selamat pada peristiwa itu. Saudara, kita sekarang sudah berada di samping Pak Jethro Pandiangan. Selamat pagi Pak Jethro Pandiangan. Selamat pagi. Hari ini tanggal 22 Juni, Pak Pandiangan. Kalau kita tiba pada tanggal 22 Juni, ada sesuatu peristiwa yang langsung teringatkah di benak Pak Pandiangan? Pasti Pastor. Peristiwa apa itu? Itu adalah peristiwa yang sangat menakutkan bagi saya. Itu adalah kejadian tenggelamnya Surya Makmur Indah tahun 2006 yang lalu. Oh iya, benar. Memang Pak Jethro Pandiangan termasuk salah seorang dari yang ikut pada peristiwa tenggelamnya kapal Surya Makmur Indah tanggal 22 Juni 2006 yang lalu pada pelayaran dari Sibolga ke Gunung Sitoli. Iya. Nah, kalau teringat peristiwa itu Pak Pandiangan, adakah satu kejadian atau hal yang langsung teringat di benak Pak Jethro mengingat peristiwa itu? Iya, saya ingat Pastor. Kebetulan pada saat itu bulan bertemu dengan bintang sangat dekat sekali. Saya lihat itu pas di atas, kira-kira di atas Pulau Mursalam. Karena itulah yang saya ingat. Dan apa kira-kira artinya itu kalau kebetulan suatu malam seperti itu ada bulan dan bintang yang sangat dekat? Kalau menurut cerita-cerita dari yang saya dengar dari orang-orang, itu pertanda cuaca buruk, sangat buruk memang pada malam itu. Ya, ombak besar-besar, luar biasa. Dan memang benar terjadilah peristiwa yang naas itu ya, di mana pada saat itu tenggelam kapal kayu Surya Makmur Indah. Iya, betul. Dan boleh Pak Pandiangan menceritakan singkat bagaimana waktu itu Pak Pandiangan bisa selamat dari peristiwa tenggelamnya kapal itu? Selamatnya saya kira itu adalah mukjizat dari Tuhan, dan ya kalau tidak Tuhan yang menolong mustahil itu Pastor, karena itu adalah bagi saya sudah menyerah sebenarnya, tapi dalam doa-doa saya dalam perjalanan dalam di ombak itu saya doakan pada Tuhan, mudah-mudahan adalah niat lewat kapal nelayan itulah. Kebetulan memang ia lewat. Dan kebetulan ada kapal nelayan lewat, mereka lah yang menolong. Ya, pada betul. waktu kira-kira jam berapa akhirnya tertolong? Kira-kira jam, kalau tidak lupa saya, setengah 11 sampai jam 11 siang. Itulah kapal itu kebetulan lewat melintas di depan kami. Berarti tenggelamnya kapal Surya Makmur Indah jam 5 pagi kira-kira sampai jam 10 lewat. Iya. Baru ada pertolongan. Luar biasa. Lalu dengan peristiwa selamatnya Pak Jethro Pandiangan dalam peristiwa tenggelamnya kapal itu, direfleksikan atau direnungkan sekarang, apa kira-kira yang bisa dibagikan kepada orang yang mendengar cerita itu di zaman kita atau di waktu kita sekarang ini? Ya, saya kira itu adalah betul yang saya bilang tadi, itu adalah mujizat dari Tuhan. Seandainya pun itu tidak dari Tuhan, karena dalam doa-doa saya di ombang-ambing ombak itu, saya sungguh sangat menyerah, ya betul. Tapi untunglah ada kawan-kawan yang lain, ada pastor, ada bruder yang lain, dapat berkumpul kami bersama di atas laut terombang-ambing. Makanya kami pun sepertinya kami adalah saudara di situ. Nah, Pak Pandiangan, dengan mengalami peristiwa yang luar biasa itu, apa kira-kira yang menjadi permenungan dari Pak Pandiangan dari seluruh peristiwa itu?
Yang saya rasakan pastor adalah itu adalah sebuah mukjizat dari Tuhan, karena Tuhan itu pasti ada, karena dalam doa-doa saya waktu saya dan kawan-kawan terombang-ambing di atas laut itu, doa saya adalah mudah-mudahanlah Tuhan kirim atau lewatkanlah nelayan melintas di depan kami. Kebetulan doa-doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Disitulah kami merasa bahagia, kami rasa senang sekali karena kelewatnya nelayan tersebut, kami merasa bahagia karena kami dapat diselamatkan pada hari itu. Ya, benar sekali ya. Jadi Pak Pandiangan bisa merasakan kebetulan kan, ya, ada nelayan atau kapal kecil yang lewat dan diselamatkan dengan itu semacam utusan ya, atau cara Tuhan untuk mendengarkan doa dan menyelamatkan. Baik. Terima kasih Pak Pandiangan, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Pandiangan yang ikut dalam peristiwa tenggelamnya kapal Surya Mamru Indah 22 Juni 2006 yang sampai sekarang dikenang sebagai peristiwa yang menunjukkan bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa kita dan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak Pak Pandiangan atas ceritanya. Mudah-mudahan untuk pendengar ini merupakan cerita iman, sharing dari pengalaman kehidupan kita. Terima kasih.